Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini di hari Jumat dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Bapa. Kembali pagi hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan bagian yang terakhir. Bagaimana kita berserah pada waktu kita menghadapi tantangan yang seakan-akan ya sangat sulit untuk kita membuka terobosan ya. Banyak sekali tentang kehidupan ini yang membuat kita terluka, yang membuat kita cepat putus asa. Seperti contohnya dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43 itu dengan jelas sekali bahwa ketika Jairus anaknya koma dan akan mati dan memang mati saudara, ternyata Jairus tinggalkan anak itu dan mulai dia berserah. Demikian juga perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun sama, dan akhirnya mereka berserah dan mereka diberkati. Dan hari ini saudara, kita akan bisa melihat ya bagaimana kita berserah. Berserah merupakan satu keputusan yang berisiko. Dan yang kedua, pada waktu kita berserah, kita harus tetap setia untuk menanti. Nah saudara, hari ini ya, bagaimana kita berserah dalam situasi yang sulit, tidak terpengaruh dengan berita-berita negatif. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kisah Jairus, Markus pasal 5, di dalam ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apakah perlunya bagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini jelas sekali. Ya, firman Tuhan berkata, anakmu sudah mati. Yang ketiga, bagaimana kita berserah. Ya, dalam keadaan yang sulit, tidak terpengaruh dengan berita negatif. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Jairus yang sudah menantikan Yesus dengan sabar dan setia.
Seperti kemarin kita ambil satu contoh, ya, dia mengizinkan wanita itu dilayani oleh Yesus untuk disembuhkan. Nah, ini hari saudara, Yairus yang sudah menanti Yesus dengan sabar dan setia. Tiba-tiba sebelum Yesus selesai dengan wanita itu, datanglah tetangga Yesus mengabarkan bahwa anaknya telah mati. Saudara, bayangkan bagaimana sikap Yairus pada waktu dia mendengar kabar berita anaknya mati. Apakah dia kecewa? Apakah dia putus asa? Apakah dia menyesali diri? Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan kabar berita duka ini, kalimat ini sebenarnya bukan hanya sekedar kalimat duka, tapi juga berupa tuduhan kepada Yairus yang telah meninggalkan anaknya yang koma dan akan mati. Tetangga-tetangganya menghujat Yairus dengan berita-berita duka cita itu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita bisa melihat bahwa dunia ini penuh dengan berita-berita yang negatif, yang kadang dapat membuat kita goyah, yang kadang membuat kita putus asa, yang kadang kita membuat kecewa dan menghalangi penyerahan diri kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan itu Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan perkataan inilah yang membuat hati Yairus menjadi tenang dan terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini, mungkin berita-berita negatif yang sering kali kita dengar hari-hari ini membuat kita kecut, membuat kita was-was, apalagi berita secara dunia. Inflasi akan turun di Indonesia. Nah, ini membuat kita was-was, membuat kita gentar. Tapi hari ini kita harus berani. Kita harus percaya bahwa Yesus tidak tinggal diam. Yesus berkata dengan luar biasa, diam dan tenang. Maka saudara, Yairus pun diam dan tenang. Dan akhirnya Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Yesus menyembuhkan anaknya itu. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sedang dalam kegelisahan dengan masalah-masalah yang ada saat ini? Tapi hari ini percaya, Yesus berkata diam tenang, semuanya akan beres. Oh, haleluya saudara. Memang di dalam Yesus ada ketenangan. Di dalam Yesus ada sukacita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur pagi yang indah ini. Satu hal yang kami petik pelajaran, ketika kami berserah, Tuhan akan ambil bagian. Berkati setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada jalan keluar. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Bahkan kami percaya mukjizat akan terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Pagi hari ini tetap optimis dalam Tuhan ya. Oh iya, Bapak Ibu saya lupa, nanti malam ada live Instagram 7:30 malam sampai 8:30 waktu Manado, 8:30 sampai 9:30 waktu Manado. Waktu kita di Jakarta 7:30 sampai 8:30 malam. Live Instagram Pendeta Surya Rapali. Jangan lupa nanti malam ya. Tuhan berkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.